dia berasal dari keluarga petani, ya. Dia berasal dari lingkup petani, tapi yang dia dapat di sekolahnya atau apa yang dia pelajari di mata pelajaran itu teh lebih kayak nekenin apa ya, pendidikan-pendidikan yang mungkin bisa dibilang gak ada gak ada manfaat bentar, gak ada relevansinya gitu sama kehidupan dia di gak ada relevansinya sama kehidupan dia di kehidupan nyatanya gitu. Bahkan di situ dijelasin juga bahwa apa ya, saat uh, beliau lulus dan juga temannya lulus, apa yang dia pelajarin di apa ya, di nggak berguna, maksudnya kurang kurang relevan dengan nanti suatu saat dia bakal kerja di mana gitu. Kayak contohnya gini mungkin ya, biar lebih, kalau bahasa aku kurang dimengerti maafkan, tapi kurang lebih gini, kayak misalnya hidup di desa, apa namanya, emangnya masyarakat desa itu terkena ekonomi gitu buat melanjutkan ke jenjang pendidikan, karena mereka nggak punya uang lebih buat melanjutin pendidikan. Karena kan banyak lulusan SMP, lulusan mereka udah tahu ke ke kota orang atau kemana bagi luar dari desanya tersebut buat nyari nafkah lah gitu dengan lulusan yang SMP atau SD ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya sebenarnya yang nanti kalau misalnya beliau ini udah kerja, yang lulusan SMP SD ini bisa aja ngakibatin apa ya, uh, dapat dapat perlakuan atau dapat hal yang gak setimpal gitu, karena beliau dipandangnya cuma lulusan SMP, cuma lulusan SD gitu. Nah, yang berakibat bisa nanti dia jadi balik lagi ke desa, jadi pengangguran yang di desanya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa berkontribusi yang lebih baik, karena pas dia di bangku sekolahnya itu dia cuman belajar mata pelajaran yang kurang relevan dengan di kehidupannya sehari-hari. Padahal bisa aja kalau misalnya di bangku pendidikan dasar, bangku pendidikan ya menengah ataupun atas, dia dikasih pelajaran yang sesuai atau relevan gitu dengan kehidupan sosialnya, kehidupan asli dia gitu. Dia diajarin tata cara bertani yang benar, dia diajarin pokoknya tentang sistem pertanian di desa itu gimana supaya bermagi gitu buat desanya, dan ya apa yang dia pelajari itu nggak sia-sia dan nggak berguna, nggak cuma duduk ngerjain tugas, nggak buat kehidupan dia bakal kerja sendiri, nyari nafkah sendiri, dia nggak dapat ilmu apa-apa dari apa yang dia pelajari. Itu yang pertama ya, bisa aku ambil dari bahasan awal di pendidikan itu. Next. Nah, mungkin eh, salah satu salah satu landasan kenapa pendidikan di Indonesia itu kayak gitu pasti otomatis mengacu pada apa ya, pada dasarnya pada tujuan nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah gitu. Itu pasti dan mau gak mau mengacu ke sana gitu. Nah, di sini di dalam buku ini juga mengkritisi gitu terkait apa ya, eh, apa si tujuan nasionalnya itu sendiri. Kayak contohnya di sini dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 26 ayat 1 disebutkan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti lanjut. Ini tuh mengkritik keadaan yang dipilih. Tujuan ini tuh
mencakup ranah mencakup pendidikan ranah kognitif, afektif sama psikomotorik. Yang mana kalau misalnya kita lihat di kognitif ini ada di kata untuk meletakkan dasar kecerdasan sama pengetahuan. Tapi ini juga dikritik karena di kenyataannya di pendidikan kita itu meletakkan dasar kecerdasan dan tapi implementasinya itu kayak contohnya menurut aku banyak di SD gitu ya. Dia tuh netapin standar gitu loh buat muridnya, kayak orang yang masuk SD ini harus sudah bisa A, harus sudah bisa B, harus sudah bisa C. Nah, terus begitu juga di SMP, kalau misalnya kita masuk SMP harus ada ujian nasional dulu, harus pokoknya anak tersebut harus memenuhi kriteria tertentu untuk masuk ke jenjang yang berikutnya gitu, yang semestinya sebenarnya harusnya kalau misalnya ditetapkan tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan dan pengetahuan, itu tuh nggak harus ada standar-standar. Dia harus bisa A dulu, dia harus bisa B dulu, dia harus C dulu, tapi harus lebih ke sesuai porsinya aja gitu. Jangan dia anak SD, tapi udah disuruh belajar A, belajar B, yang mungkin kalau misalnya anak SD itu kan lebih mungkin lebih anak kelas 1, kelas 2, kelas karena menurut aku sekarang tuh pelajaran atau pendidikan di SD itu tuh kurang relevan sama apa yang seharusnya di umurnya gitu loh. Jadi bukan meletakkan dasar kecerdasan, tapi ya, harusnya udah ada pindah ya. Jadi menurut aku ada kurang sesuai juga. Terusnya buat ranah tadi ada kognitif, di ranah kepribadian akhlak mulia ini ngegambarin sisi afektifnya atau sisi sikapnya, dimana tujuannya kan untuk membentuk kepribadian dan akhlak mulia dari si peserta. Tapi nyatanya implementasinya di buku ini juga dijelaskan bahwa apa ya kalau misalnya pengalaman pribadi kita juga ya, pengalaman pribadi kita teman-teman juga di bangku sekolah, betul-betul nilai murid dari sisi sikapnya itu cuman ada di apa ya? Cuman ada di teks aja gitu. Cuman ditulis dalam kertas penilaian si ini dalam hal ini ininya sangat baik atau cukup gitu. Tapi nggak benar-benar tindak lanjutin gitu, benar-benar si murid itu gimana, yang mana kita bisa aja kalau misalnya murid ini tuh kalau ke guru ini ya pura-pura baik gitu loh, cari muka gitu, nggak benar-benar ngegambarin kepribadian sama akhlaknya gitu loh. Jadi sekarang tuh guru nilai dan matokin si kepribadian akhlaknya cuman dari struktur, dari mengikuti format yang ada di kertas aja. Kemudian serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini mungkin lebih ke arah psikomotorik gitu. Ini kan yang aku ambil tuh pasal 2, BTW yang aku ambil tuh pasal 26 ayat 1, di mana pasal 26 ayat 1 itu lebih nekanin ke ini sih, sekolah dasar. Kalau yang ayat 2, ayat 3 itu ada pendidikan menengah dan atas, tapi kalau misalnya ini buat jadi tujuan nasional pendidikan dasar atau buat sekolah dasar, kata keterampilan untuk hidup mandiri itu juga kurang relevan ya, karena anak SD gitu dulu hidup tuh. Jadi kalau misalnya banyak yang beranggapan mungkin di sini maksudnya hidup mandiri tuh dia udah bisa melakukan hal-hal dasar kayak contohnya apa ya, memasak, apa lagi ya, misalnya memasak, nyapu dan lain-lain itu sendiri. Tapi menurut aku kalau misalnya ada kata serta keterampilan untuk hidup mandiri, berarti itu tuh kita lebih nekanin kayak
lebih bisa dibacanya tuh kayak mempersiapkan keterampilannya untuk nanti bisa di masa yang akan datang gitu loh. Gak sesuai sama apa ya, gak sesuai sama standarnya, nggak sesuai sama umurnya, dan itu belum waktunya gitu. Kalau misalnya si standar nasional pendidikan ini ditetapin untuk tujuan nasional pendidikan dasar itu. Menurut buku ini, dan mungkin ada benarnya juga sih menurut aku, dan emang ya kayak gitu kurang tepat kalau misalnya dijadiin tujuan nasional pendidikan dasar. Dan kalau misalnya nanti mungkin di akhir teman-teman ada pendapat lain terkait apa ya, terkait ini atau ada topik lain, nah eh, karena kan sekarang udah kurikulum merdeka ya, terus ini juga buku ditulis udah tahun 2016 kalau nggak salah, udah lama, jadi bisa aja di buku ini apa ya, belum tercantum perubahan-perubahan yang udah dilakukan di Indonesia sekarang. Nah, kemudian eh, tadi udah nyangkut soal eh, apa, pemahaman awal, terus nyangkut juga ke kenapa jadi gitu, karena ada tujuan. Jadi juga ada anak atau siswa yang dijadikan sebagai subjeknya, di mana mungkin di sini dalam PowerPoint juga dijelaskan bahwa pengetahuan awal anak dan pemahaman mereka atas diri dan dunia mereka menjadi bahan pertimbangan dan bahkan materi pelajaran untuk membuka pemahaman mereka pada hal-hal lain. Ini juga menurut aku benar, karena sekarang tuh atau dulu di pendidikan kita itu materinya itu lebih cenderung ke gimana kita atau dari di format atasan gitu, gak disesuaikan sama apa kebutuhan si peserta didik ini. Si materi pelajarannya udah ditetapkan A, B, C itu dari pemerintah, udah ditetapkan sekian. Jadi lebih lebih apa ya, ngegambarin kalau misalnya si siswa atau anak didik itu jadi objeknya. Jadi mereka objek yang apa ya, menerima si materi atau bahan yang akan dipelajari mereka dari atas, dari pemerintahnya gitu. Sedangkan akan lebih baiknya gitu kalau misalnya anak atau siswa ini juga dijadikan sebagai subjek, di mana mereka tuh bisa eksplor gitu ya. Mereka bisa nyari materi yang emang sekiranya mereka butuhin gitu. Nggak jadi ini perlu survei juga ya, nggak harus kaku dan gimana ya, materi itu harus dari ini pemerintah, dan nyatanya bisa aja materi yang udah ditetapkan itu, bahan pelajarannya ditetapkan itu memang jadinya nggak bermasalah kayak yang tadi di awal dan nggak relevan gitu. Mungkin kalau misalnya anak atau siswa sebagai subjek juga masih nyambung ya ke bahasan awal tadi, masih bahasanya sama gitu kurang lebih. Selanjutnya ini ada di buku ini juga dijelaskan di poin, salah satu poin utamanya juga aku ngambilnya ada pendidikan Pancasila, upaya untuk mendidik generasi bangsa dan implementasi tenaga pendidik. Nah, kalau di sini apa ya, pendidikan Pancasila itu udah pasti harus dibahas ya, karena kita hidup di Indonesia, kita ada warga negara, mau nggak mau kita juga harus benar-benar mengimplementasikan dan mengkritisi terkait mungkin hal yang sosial gitu, terkait pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sekarang tuh di sini kan ada upaya mendidik generasi bangsa gitu. Tapi di buku ini juga dijelaskan bahwa PPKN atau pelajaran Pancasila sekarang tuh lebih ke teks atau cuma subjek matter pelajarannya aja, nggak di apa ya, nggak benar-benar dia tuh cuman dipandang sebagai warga atau dia punya pemahaman yang baik akan bangsanya itu kalau misalnya dia bisa soal, atau misalnya mereka dapat nilai yang baik itu dari pelajaran PPKN, tapi
menurut aku nyatanya yang penting di pendidikan Pancasila ini, nyatanya yang penting di pendidikan Pancasila ini itu benar implementasinya aja gitu, implementasinya aja. Ya, lebih penting implementasinya untuk menyiapkan mereka sebagai warga negara yang baik, bukan cuma dari ulangan ataupun pengetahuan mereka bagus, karena menurut aku misalnya mereka punya pengetahuan atau pemahaman yang bagus terkait pendidikan Pancasila ini, tapi belum tentu mereka tuh benar-benar merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi yang paling penting itu di pendidikan Pancasila itu ya yang ada di buku ini juga dijelaskan tentang implementasinya dia sebagai warga negara yang baik, gak hanya dinilai dari sisi pengetahuan atau pemahaman mereka tentang pendidikan Pancasila ini. Kemudian ada implementasi tenaga pendidik, di mana guru juga di sini pasti punya peran penting gitu. Dan sekarang menurut aku kalau misalnya belajar di sekolah tentang pendidikan Pancasila itu bukan cuma tanggung jawab satu guru aja, satu guru PPKN, satu guru Pancasila yang mereka benar-benar paham, mereka benar-benar tentang si apa ya pendidikan Pancasila ini, tapi semua guru juga apapun bidangnya gitu, entah itu guru matematika, guru olahraga, mereka juga harus tahu gitu si pendidikan Pancasila itu gimana diterapin dan kalau bisa nggak tahu ya, ini mungkin nanti di akhir teman-teman juga boleh berpendapat. Pendidikan Pancasila ini dimasukkan atau nilai-nilainya juga dimasukin di seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. Next ada di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dimana tadi nyambung soal ngomongin guru. Kalau guru kan pasti lahir dari perguruan tinggi, dari mahasiswa lah gitu. Mereka orang-orang yang udah terdidik gitu untuk menjadi seorang guru. Nah di sini kita akar dari apa ya? Akar dari ujungnya gitu dari guru ini. Memang guru itu kan dari mahasiswa, mahasiswa pasti berkaitan juga dengan sistem perguruan tinggi kayak gitu. Di sini apa ya? Di Indonesia itu ada UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Di situ dijelasin yang ambil pokok utamanya aja gitu. Ini tuh adalah undang-undang yang dikecam ya, banyak ditentang sama para aktivis, para penelaah pendidikan ataupun politik gitu ya, kurang paham gitu ya kayak gitu. Pokoknya intinya di dalam ini juga undang-undang ini banyak dikekang gitu. Karena yang pertama ada di poin otonomi pendidikan sama pencairan dana secara mandiri yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi negeri. Nah, ini tuh bisa jadi masalah karena kalau otonomi pendidikan itu seakan-akan kayak ngasih apa ya kebebasan gitu ya buat si perguruan tinggi melakukan si sistem pendidikan itu kayak gimana. Terus berhubungan juga sama pencairan dana secara mandiri. Nah itu tuh bisa aja dilakukan sewenang-wenang dan dampaknya jadi misalnya dana bantuan dari pemerintah nih, dana bantuan dari pemerintah. Kalau bisa aja di lapangannya itu malah jadi yang harusnya mahasiswa itu bisa terbantu dengan adanya si dana dari pemerintah ini, malah kalau diatur sendiri malah jadinya mahasiswa nggak terbantu tapi malah tambah terbebani gitu, banyak
Malah aku pernah dengar kayak mahasiswa mahasiswa itu ada sistem pinjaman gitu loh. Nah menurut aku itu apa banget gitu, soalnya pinjaman buat mahasiswa yang kurang kurang bisa gitu loh untuk bayar dana pendidikannya. Nah, menurut aku itu juga aneh banget, maksudnya kurang relevan lah, karena kita kalau misalnya tujuannya untuk membangun Indonesia atau negerinya lebih baik, ya harus benar-benar memfasilitasi si mahasiswa atau kaum akademik itu buat si buat si buat pengembangan kualitas pendidikan ya. Karena kalau misalnya gitu nanti jadinya, misalnya ya menurut aku kalau misalnya dananya jadi mahal, si mahasiswa itu bisa aja jadi melakukan segala cara. Karena contohnya kayak misalnya aku udah bayar mahal nih kuliah, ya dia ngelakuin cara apapun buat dapat nilai yang memuaskan, karena dia ngerasa biar apa yang dia bayar itu worth it aja gitu sama apa yang dia dapat. Jadi dia misalnya tugas kuliah ngejoki terus dari ChatGPT yang sebenarnya itu jadi bikin mereka itu loh, bikin mereka gak menurunin kemampuan berpikir mereka, dan jadinya mahasiswa yang gak berkualitas. Nah bisa aja jadi mahasiswa yang gak berkualitas ini, nanti si mahasiswa ini nanti jadi guru yang nurunin pengetahuan mereka ke anak didiknya. Jadi menurut aku ini juga dari segala segala aspek itu bisa aja saling mempengaruhi kenapa pendidikan di Indonesia ini jadi kayak gini, khususnya dalam ini menurut aku, kalau aku bacanya khususnya itu ada di peraturan pemerintah terkait atur mengelola pendidikan. Next, mungkin ini terakhir ya, kait ini sih mungkin peran kita buat karena tadi udah nyinggung beberapa kritis atau mengomentari pendidikan di Indonesia pada kala itu. Tapi nanti aku mungkin minta pendapat teman-teman juga ya terkait pendidikan di Indonesia sekarang kayak gimana. Yang pertama itu nggak terkecoh dengan wacana dominan di media mainstream. Yang satu, kalau menurut aku harus bisa berpikir kritis, jangan asal akan omongan dari sosial media, dari apapun itu. Mereka ya kita gitu, anak muda harus apapun yang masuk ke kita ya harus benar-benar dipikirkan, benar-benar ya sebisa mungkin jangan ikut-ikut aja, jangan terbawa pengaruh gitu. Kita harus punya pikiran sendiri terkait apa yang menurut kita benar dan salah, karena bisa aja pemikiran kita itu bisa ngebawa dampak perubahan buat Indonesia nanti yang lebih baik. Terus yang kedua juga ada mengatasi problem melalui gerakan intelektual. Nah, ini juga dengan adanya Bicamuk ini menurut aku masuk ya ke salah satu upaya kita untuk, bukan upaya sih, maksud upaya kecil kita gitu, upaya mungkin nggak gede, tapi menurut aku itu tuh bisa bermanfaat gitu untuk mengubah sedikit demi sedikit perspektif orang-orang terkait pendidikan, apa yang benar apa yang salah gitu. Nggak ya kita bisa membuat forum, contohnya forum kayak gitu, dan sekecil apapun gitu untuk mengatasi apa yang dirasa kita itu kurang, dan itu mungkin bisa, yang kita kritis itu mungkin bisa jadi itu adalah sebuah problem Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah ini pakai bahasa Inggris. Jadi aku nggak jaga-jaga bahasa Inggris. Dan di sini ada respect of a book is a small step towards deeper knowledge. Keep reading, for within is still hidden wisdom waiting to be discovered. Jadi mungkin kalau bisa diintikan itu selembar apa sedikit
sekecil sedikit apapun buku yang kita baca itu bisa bawa dampak pengaruhnya gitu lah buat kita, buat bisa ngebuka pengetahuan kita lebih tentang gak cuma Indonesia tapi mungkin bisa dunia ini, kehidupan kita sendiri, kehidupan orang lain, dan bisa aja ngebuka juga pemikiran kita buat ngatasin kalau oh ini tuh ternyata gini loh, ternyata A ini benar, ternyata A ini kurang tepat dan harusnya seperti apa. Mungkin menurut aku sekian sih. Dan aku kembalikan dulu kepada moderator. Oke, banyak banget ya daging yang disampaikan oleh Kak Devita ini terkait pendidikan khususnya. Apalagi tadi di dalam bukunya seperti biasa gitu, yang bisa saya ambil tuh ini gitu. Kenapa di pendidikan ini begitu sangat penting gitu ya? Nah, itu terlihat gitu ya, dari kenapa pendidikan ini selalu dimasukkan ke dalam perundang-undangan. Karena kan ada salah satu yang menyebutkan kan mencerdaskan bangsa gitu. Nah itu maka dari itu penting banget nih pendidikan sampai dijadiin undang-undang loh gitu teman-teman. Bahkan undang-undangnya yang udah mungkin teman-teman tahu ya, ada standar kelulusan, ada standar-standar yang lainnya dan yang lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Kadek kita seperti itu. Ini menarik gitu ya, karena ini akan sangat banyak pertanyaan bagi ketika kita melihat ya pendidikan kita gitu, khususnya di Indonesia kali ini beda, apalagi entah mau kita berbicara tentang perbedaan zaman atau mungkin tentang teknologi yang semakin berkembang atau bahkan mungkin tentang metode yang berbeda gitu. Bahkan mungkin seperti kita sekarang mungkin teman-teman kita beda juga ya metodenya, ada yang mungkin pakai ceramah dan yang lainnya kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Gimana nih, ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu nggak terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kadek kita nih? Sebelum saya tunjuk gitu. Tapi karena langsung pengen saya tunjuk, karena saya orangnya pengen langsung tunjuk, ya silakan Kak Nisrina, kayaknya sepertinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan gitu. Silakan Kak Nisrina. Aduh, sebenarnya bukan aku nggak apa ya. Aku bukan pengen menyampaikan sih. Boleh kalau tanya boleh nggak? Apa pendapat Apa dulu? tuh? Pengennya apa tuh? Pengennya apa tuh? Tanya kan tentang apa? Jangan tadi kan ada bagian yang jangan terlalu percaya wacana yang ada di media. Nah, sekarang itu kan lagi rame yang skor PISA itu kan, yang katanya turun itu. Terus ya banyak lah yang bahas. Nah, aku sendiri itu kan kurang ngerti. Nah, kayaknya cocok ditanyakan di sini ke anak. Pas banget ke anak pendidikan juga. Nah, itu mau minta apa ya? Penjelasan gitu tentang ya skor PISA itu, pengalaman kejadian ya hal tersebut. Oke, silakan Kak Devita. Saya juga izin berpendapat. Untuk menurut saya, mungkin setuju nggak setuju soal pendidikan tadi terkait dengan pelajaran di sekolah, yaitu misalkan murid diajarkan sesuatu yang tidak relevan dengan dunia nyata, contoh tadi fisika dan matematika. Menurut saya pada dasarnya kita belajar fisika dan matematika itu bukan hanya untuk mengetahui kejadian alam atau membaca kejadian alam, tetapi sebagai pola berpikir untuk bernalar secara logis dan secara empiris. Di mana kan pada dasarnya sebelum adanya pernah dulu ada namanya buku filsafat, Aristoteles pernah bilang banyak sekali pendapat tentang dunia ini, bumi itu bulat, datar, atau bentuknya apa, random gitu kan. Tetapi pada dasarnya hipotesa itu kan tidak bisa dibuktikan waktu zaman dulu itu. Yang dimana harus panitia buat menilainya itu kenyataan, yaitu empirisnya gitu.
Jadi menurut saya diajarkan sejak SD SMP itu wajar-wajar saja, tetapi supaya intinya meningkatkan kritisannya itu. Oke, mantap Mas Audio ya. Ini nggak tahu apakah memang namanya audio atau memang namanya audio ya. Saya nggak tahu. Tapi terima kasih atas pendapatnya Mas Audio. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau menimpal-nimpal, mau yang dari Kadek Cipta, Tadipin, atau Pak Maaf belum Audio. begitu. Oh ya, nggak apa-apa, lucu-lucu. Namanya audio. Jadi mau ganti nama jadi video. Oke. Silakan. Ini Kak Devitonya gimana? Apakah sudah bisa bergabung kembali? Halo, Kak Devina? Mungkin sebelumnya aku mau nanya lagi ke Kak Disina. Tadi kan mungkin bertanya soal pisah ya. Hanya aku jujur, tadi pas ngedengar kata pisah, aku pun baru tahu pisah itu apa. Pisah itu searchingnya sepertinya juga pisah itu gimana. Dan apa ya, pisah itu kayak alat tes gitu ya. Misalnya sistem evaluasi di Indonesia itu kayak gimana gitu ya Kak. Dan ya aku pengen nanya lagi apa yang dipermasalahkan sekarang. Misalnya jujur aku belum baca atau belum dengar gitu si berita itu. Mana Mas Audio? Mas Audio ganti nama kah? Jadi Arya tah. Jadi siapa Itu ya? Mas Andi. Arya tah? Arya tah. Apa pisah ini Apa soalnya beda orang? Oh, lanjut. Lanjut Kak. soalnya kayak kan bisa ini jadi apa namanya kayak penilaian pendidikan Indonesia. Ya kalau turun orang tuh anggapnya juga wah berarti kualitas pendidikan Indonesia turun dong. Nah tapi ada juga yang bilang kayak "Ah, kan Indonesia tuh bukan unik ya kayak luas terus permasalahannya beda. Jadi kayak skor skor PISA ini nggak bisa dijadiin penentu. Nah tuh kayak yang sebenarnya gimana dan kayak pandangan kakak aja kayak gimana? Ya mungkin kalau pandangan aku ya, sebenarnya aku juga bukan orang yang paham banget tentang pendidikan karena apa yang tadi aku sampaikan itu juga berdasarkan buku yang aku baca gitu. Nah kalau terkait PISA ini, tadi kan terkait sistem penilaian di Indonesia. Kalau misalnya si PISA ini turun, berarti deskripsiin bahwa kualitas pendidikan di Indonesia juga turun gitu. Tapi ya sih benar menurut aku sistem, tapi itu tergantung kita tuh harus tahu dulu gitu si yang dijadikan sistem penilainya itu kayak gimana isinya. Kita juga ya walaupun Indonesia itu apa ya negara beragam, tentunya si sistem penilainya juga tentunya harus bisa mendeskripsikan, bisa cukup mewakili si keberagaman Indonesia itu sendiri. Gitu. Sih menurut aku. Jadi aku sendiri belum tahu sistem penilaian di Indonesia itu kayak gimana, bisa itu kayak gimana. Jadi aku juga nggak bisa ngejudge, oh bisa Indonesia gini gitu. Jadi kalau menurut pandangan aku pribadi sih, selagi itu penilainya bisa mewakili keberagaman yang ada di Indonesia sih itu, kalau misalnya udah bagus ya berarti ada peningkatan dan oke gitu. Kalau misalnya turun ya berarti ada yang harus diperbaiki dari pendidikan di Indonesia. Terus sih kalau dari aku. Oke, mantap. Ada kita nih. Terkait bisa dan tidak. Tapi boleh juga gitu teman-teman gitu. Kalau dari aku sendiri juga, baru tahu kisah tuh dari kemarin-kemarin sih ada sih pernah dengar waktu mahasiswa aku presentasi gitu terkait kisah ini, dan memang yang tadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kanisina sama Kadek Vita lalu dengan Mas Audio gitu yang tadi ya, atau mungkin Mas Arya kayaknya udah ganti nama.
Oke, baik teman-teman silahkan. Ada lagi nggak yang terkait ini silahkan mau nimpul apa lagi nih terkait yang sudah disampaikan oleh Kak Devi. Nah, ini sepertinya ada Kak Robi ya. Silakan Kak Robi. Barangkali biasanya selalu ini selalu berkomentar nih Kak Robi. Silakan Kak Robi. Oke, Kak Robi sepertinya sedang memasak gitu. Jadi memang teman-teman di adik sibuk ini tidak melulu harus stay ya. Kita memang sambil masak, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil ngerjain tugas gitu ya. Ada yang sambil gitu ya. Contoh kayak saya ini sambil liatin orang main futsal gitu kan. Karena memang sepenting itu ya teman-teman kita untuk balik lagi ke alasan tadi pertama kita tentang jauh yang buku kan kita sekepo itu ya dengan buku karena apalagi buku kalau misalnya hanya dibaca dan oleh diri sendiri itu kayak greget aja gitu kayak ih pengen banget ini tuh orang lain itu kayak kalian tuh harus tahu banget isi buku ini kalian tuh harus tahu banget tentang buku ini itu kan greget ya jadinya kayak gitu. Oke silakan dengan dulu aja guys belum bisa menangkap. Oke Mas Robi dari Kak Sia nih ada nggak Kak Sia terkait pendidikan yang sudah disampaikan oleh Kak Devita nih silakan. Nah, kalau aku pribadi, mungkin mungkin banyak sih, kan cuman apa ya, mungkin karena aku belum baca buku ini juga, jadi eh, beberapa hal kayaknya aku kurang bisa menyambungkan gitu. Cuman yang aku ingin tanyakan tadi itu aku tertarik terkait apa kayak mahasiswa itu bisa minjem. Nah, jujur aku tuh nggak tahu info itu. Jadi kayak peminjaman untuk mahasiswa. Nah, aku pengen aja gitu sharing lebih dalam tentang peminjaman untuk mahasiswa ini itu kayak skemanya seperti apa, terus juga uh, prosedur atau misalnya mahasiswa tuh harus apa gitu. Nah, gitu. Aku kepo yang itu tadi. Mungkin izin mendapat ya terkait yang tadi peminjaman buat mahasiswa. Jujur, kalau di kampus sendiri UPI emang jarang gitu ya ngedengar adanya buat peminjaman mahasiswa terkait misalnya dia apa ya belum bisa bayar UKT ada sistem pinjaman gitu. Aku jujur kalau di kampus aku sendiri kayaknya belum pernah belum pernah dengar sih, tapi aku nggak tahu ada atau enggaknya. Tapi kenapa aku bisa tadi ngeluarin statement ada peminjaman mahasiswa itu? Aku balik lagi tadi aku tuh ngomong berdasarkan apa yang aku baca, yang dimana kalau misalnya ada statement gitu pasti ya ada aja gitu di Indonesia yang kampus ataupun lembaga yang terapin sistem peminjaman ini buat mahasiswa atau bahkan di lembaga pemerintahnya juga. Aku kalau misalnya bisa ngeluarin statement gitu ya berarti pasti ada aja gitu di luar sana yang nerapin sistem peminjaman bagi mahasiswa itu sih. Tapi kalau misalnya kalau di kampus aku sendiri kayaknya belum pernah dengar dan adanya juga biasanya penangguhan gitu kalau misalnya UKT. Itu sih. Oke. Mungkin kalau dari Halo. teman kan tuh yang juga apa kayak ada tiga. Nah, aku tuh tadi mikirnya agak kayak gini. Eh, mereka tuh membuat skema pinjaman, artinya mereka tuh nggak ingin mengurangi mungkin dari pembayaran atau yang harus mahasiswa itu bayar iya nggak sih? Kayak gitu ya. Aku sempat mikirnya kayak gitu.
itu ada nggak sih kayak Kak, sorry. Suaranya agak kurang keras. aku kurang ngerti. Dari kelas belum. Halo, Oke. BTW sambil, ya tadi udah mendingan sih. BTW sambil nunggu, eh, saya izin ambil alih jadi moderator. Karena tadi kalau Lutfinya dipanggil untuk bermain ya. Halo, aku Nisra Safa. Aku yang bakal gantiin terlebih dahulu sambil nungguin. Ah, Pertanyaan dari Aska. Mau nanya, kalau di pendidikan kritis itu bahas kayak tentang PTNBH juga nggak di buku itu? Gimana Kak Devi? Tak, Kak Devita? Izin masuk mungkin ya untuk Hmm. PTN PH ini, mungkin setahu saya yang dengar berita, ya biar beritanya bisa benar bisa salah, tolong kritisi. Jadi setahu saya PTN PH ini contohnya tujuannya sebenarnya untuk supaya kampus negeri khususnya yang tidak populer diberi dana oleh pemerintah. Sedangkan seperti kampus yang populer ya, seperti yang kita tahu UI, ITB, UPI, UGM dan lain-lainnya, itu di ibaratnya dananya di stop lah untuk perkuliahan. Nah, pada PTNBH ini dimaksudkan rencananya pemerintah itu untuk supaya PTN yang tidak terkenal juga hampir setara dengan PTN yang populer, negeri populer itu. Namun akan tetapi ada beberapa masalah. Contohnya, khusus buktinya dalam praktikum membutuhkan dana yang tidak sedikit juga. Yang dimana untuk UKT mahasiswa aja tidak dapat menutupi UKT, bukan UKT, bahan praktikum lah ibaratnya. Bahan praktikum untuk memulai praktikumnya. Nah, dari situ mulai timbul pro dan kontranya. Kontronya, alhamdulillahnya gitu ya. Untuk PTN yang tidak terkenal bisa jadi mengangkat, tetapi untuk PTN yang terhitung populer, nah di situ mulai terjadi intriknya, di mana dananya kurang, akhirnya UKT mahasiswa dinaikkan, yang akhirnya lagi banyak mahasiswa yang protes. Nah itu permasalahan sebenarnya, mungkin yang saya tahu sih untuk PTN PH, karena dana untuk PTN populernya itu di stop untuk ya tadi untuk menyetarakan pendidikan seperti itu. Ya mau sedikit jawab kan tadi pertanyaannya tuh kalau di buku ini dibahas atau enggak. Kayak kalau dari sisi buku ini sebenarnya terkait khusus PTNBH ini enggak dijelasin karena aku nggak tahu sih kebijakan PTNBH ini udah
dari kapan, karena ini juga udah buku terbitan 2016, ya pasti nulisnya juga udah dari tahun lama gitu. Jadi kan tadi aku udah ini ya sedikit disclaimer kalau misalnya ada perubahan baru atau terkait apa ya hal-hal yang yang sekarang mah kayak gini itu pasti ada aja, karena ini juga namanya bukan buku terbaru banget. Ini udah kalau dari 2016 berarti udah sekitar 7 tahunan ya. Ya. Kalau dijelasin sendiri mah enggak sih di buku. Oke, gitu. Selanjutnya mungkin Kak Nashwa, apakah ada pendapat, masukan, pertanyaan dari Kak Nashwa? Kalau nggak bisa apa on mic bisa di chat aja. Oh, atau dari Kak Muhammad udah belum ya tadi? Belum. Oh iya, monggo. Ada ini tambahan atau pertanyaan? Lebih ke mungkin nanya sama minta pendapat kali ya. Nah, ini terkait dengan tadi standarisasi pendidikan. Nah, kalau di kita sendiri kan emang di pendidikan kita gitu ya, ada standarisasi kompetensi kan, kompetensi kelulusan. Oke, mungkin di kelas 7 itu standarisasinya kayak gimana, atau mungkin di kita nih, standarisasi untuk lulus S1 tuh kayak gimana, atau mungkin D4 tuh kayak gimana. Nah, cuma kalau problematika yang sering terjadi itu ya, jadi kan emang kompetensi orang ini kan sebenarnya beda-beda gitu tuh ya. Walaupun ibaratnya nih, di kita itu di standarin gitu tuh. Ini ada standar nih, cuma kan kompetensi orang tuh beda-beda. Dan juga yang terstandarisasi itu juga karena ada standarnya ini, yang terstandarisasi itu juga ekspektasinya gitu. Jadi ekspektasi orang-orang tuh ya kayak tinggi gitu loh. Nah, ini karena ibaratnya tingginya ekspektasi ini nih, tingginya ekspektasi dan juga faktor bahwasanya kompetensi orang tuh beda-beda gitu teh. Nah, orang-orang yang emang nggak memenuhi kompetensi ini dalam artian ya kompetensi dia itu bukan di bidang ini loh, bukan yang ibaratnya distandarin sama pendidikan di kita gitu, kayak misal harus bisa MTK atau mungkin harus pandai di IPA gitu teh ya. Soalnya mungkin standarisasi dia itu standarisasi kompetensi dia secara pribadi gitu teh. Itu tuh di bidang yang lain gitu, sehingga dia tuh nggak bisa memenuhi standarisasi yang secara sistemnya itu. Nah, cuman karena ekspektasinya juga tinggi gitu tuh ya. Nah, biasanya kan di kita itu karena ekspektasinya tinggi, sehingga itu tuh jadi kayak nanemin mindset gitu, gimana caranya ya memenuhi ekspektasi ini. Nah, ini juga ada faktor mungkin kurangnya pendidikan karakter di kita gitu ya. Jadi akhirnya menghasilkan tadi praktik-praktik yang mungkin kecurangan-kecurangan itu demi memenuhi ekspektasi itu ya, ekspektasi yang emang dari standarisasi itu. Mungkin kayak praktek yang tadi kayak nyontek, terus juga menggunakan tools-tools untuk memudahkan gitu ya, jadi tanpa berusaha dulu gitu tuh. Jadi kayak main gampangnya aja pakai ChatGPT atau mungkin Joki gitu tuh kan. Nah, itu kalau menurut teman-teman semua itu kayak gimana? Dan juga cara nyelesainnya itu kayak gimana? Terus juga apa sih yang sekiranya bisa kita lakuin gitu. Jadi emang masuk ke lingkaran pengaruh kita dan bisa kita lakuin buat kedepannya. Itu sih. Terima kasih Kak Muhammad atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab atau kalau ada yang mau jawab yang lain juga boleh. Ya mungkin izin menanggapi sedikit terkait ya benar yang disampaikan Kak Muhammad tadi terkait standarisasi yang apa ya menekankan supaya si siswa ini mencapai target tertentu gitu, dan menghalalkan segala cara buat mencapai tujuan itu. Nah mungkin di sini tadi ditanya terkait solusi, mungkin kalau dari aku pribadi solusinya itu lebih bisa kayak nanamin kalau misalnya tujuan dari tujuan dari
pembelajaran atau pendidikan itu bukan harus mencapai nilai tertentu, bukan harus apa ya, harus mencapai target tertentu, standar tertentu untuk dia lulus, dia dikatakan pintar dan lain sebagainya, dia ranking 1. Tapi lebih harusnya kayak, kalau pendapat aku lebih penerapannya, mereka tuh harus tujuan dari mereka belajar itu harus mencapai target sebuah pemahaman, dan bukan hanya pemahaman tentunya, tapi pemahaman akan implementasinya itu gimana yang berguna bagi kehidupannya di kenyataannya gitu. Bukan standar siswa tertentu harus memahami A, memahami B, bisa mendeskripsikan A, B, tapi harus ditanamin, harus ditambahin juga nilai-nilai bahwa dari pemahaman mereka itu harus bisa apa ya, berimpact gitu buat mereka sendiri, gak cuman target tertentu, target pemahaman atau tujuan-tujuan tertentu yang sebenarnya ya bisa jadi tujuan itu tuh emang jadi menyesatkan gitu, bukan bermanfaat bagi mereka. Itu sih mungkin kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Oh, lagi kayak pendidikan. Jadi aku nggak tahu sebenarnya itu ada di dalam buku tersebut apa enggak. Kayak kan pendidikan itu kayak misalnya ada yang ekstra, terus apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku tahunya kayak sekolah sentra, sekolah kayak aku nggak tahu namanya. Tolong bantu aku. Siapa yang ngasih tahu aku? Wait Kak, suara kamu kayak kurang kurang jelas. Pendidikan basis sentra kurikulum. Aku sendiri baru pertama kali dengar sih. Ada yang ini nggak pernah dengar pendidikan basis sentra. Ya mungkin izin menanggapi lagi tentang apa sih itu pendidikan berbasis sentra gitu ya. Mungkin
sedikit aku tahu kalau pendidikan basis sentra itu kayak guru tuh pakai metode bermain gitu buat pembelajarannya. Yang menurut aku itu salah satu kemajuan atau gebrakan baru gitu ya dari pendidikan di Indonesia buat khususnya di metode pembelajaran ini buat nanamin pendidikan sentra ini supaya lebih mungkin kalau misalnya ngomongin permainan berbasis permainan itu berhubungannya sama sebuah motivasi buat si siswanya itu sendiri. Jadi menurut aku pendidikan sentra ini udah bisa jadi apa ya, bisa jadi ya, kemajuan gitu buat pendidikan di Indonesia karena kalau misalnya kalau misalnya dengan permainan pendidikan itu kan juga bisa lebih menyenangkan gitu buat siswanya, bisa lebih memberi motivasi belajar yang tadinya cuman apa ya bosan gitu ngedengerin apa belajar apa, jadi dia bisa lebih tadi penasaran juga gitu sama terkait belajarnya lebih apa ya bisa memahami menangkap si pelajar itu dengan baik. Kalau dari aku gitu sih terkait pendidikan sentra. Kalau ada pendapat lain, Ya izin masuk untuk menambah pendapat juga mungkin ya pendapat. Pada dasarnya pendidikan atau belajar itu di dalam agama juga sudah, bukan ini menghubungkan dengan agama ya, tetapi pada dasarnya agama mengajarkan seperti itu. Contoh pada agama Islam, karena saya beragama Islam, pendidikan itu terkandung 4 kategori, atau enggak belajar itu terkandung 4 kategori. Pada level pertama kita itu dituntut melihat sesuatu. Nah, pada level kedua kita dituntut untuk mendengar. Pada level ketiga kita dituntut untuk berdakwah atau menyampaikan pendapat atau beropini. Pada level keempat kita disuruh untuk namanya menulis. Nah, pada 4 level ini kita itu, makanya kenapa mahasiswa itu pada akhirnya dia disuruh menulis skripsi, karena emang tahapan paling terakhir itu paling susahnya itu menulis, karena pada dasarnya kita menyampaikan sesuatu pendapat kita nggak ketemu orangnya, tapi gimana caranya supaya orang itu mengerti dengan pendapat kita. Nah, pada dasarnya itulah dibuat namanya skripsi, di mana kita mengutarakan pendapat kita, orang bisa membacanya itu dan bisa membuat tercerahkan lah pengetahuannya. Makanya kenapa udah baca, mendengar, terus dakwah. Nah, dakwah ini contohnya seperti kita lah mengutarakan pendapat, apa yang dirasakan, apa yang ingin dibicarakan. Nah, makanya kadang beberapa kalau misalkan dia lancar dalam berilmu, biasanya dia bisa mengutarakan pendapatnya. Contoh pada saat sekolah aja, pada teman kita sedang kesusahan, kita bertanya, kita ngejelasin. Pada dasarnya itu sekalian kita mempertajam ilmu kita, sama kita memberi ilmu ke teman kita juga. Makanya kenapa dakwah atau berpendapat atau menyampaikan pendapat itu penting. Kemudian dilanjutlah pendapat itu ditulis dalam skripsi, yang dimana semua orang bisa akses, semua orang bisa baca, dan mungkin aja orang itu punya pendapat berbeda, dan mungkin juga pikirannya tercerahkan. Oh iya, mungkin ternyata yang dicari itu selama ini teorinya semacam ini. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya dari pendapat agama, bukan hubungan dengan agama maksudnya, tapi ternyata dalam agama sudah dibicarakan tentang pendidikan, tentang caranya belajar, gitu. Sekian saya dari saya. Mau ini dong nambahin juga.
sebenarnya aku nggak begitu bener-bener. Sebenarnya aku merasa terintimidasi ya sama topik ini karena ya aku emang nggak terlalu ngikutin. Jadi cuma aku ngasih pandangan aku dari apa mahasiswa DKV aja. Itu aku pernah lihat sebenarnya ini bukan matkul aku, tapi aku pernah lihat ada orang ngebagi kayak bukan grafik, tahapan gitu di Twitter kayak dari matkulnya di ITB. Jadi eh untuk jadi seniman, maksudnya seniman yang besar, seniman yang maksudnya dia yang buka pameran sendiri, yang punya galeri sendiri, itu salah satu tahap utamanya, proses utamanya itu masuk ke eh apa namanya? Ya sekolah seni gitu. Dari sana mereka ketemu orang yang mereka punya koneksi, terus baru setelah itu mereka ya apa progres ke mulai ikut pameran-pameran kecil, baru ke pameran yang lebih besar dan membangun portofolio dan itu. Jadi menurut aku pendidikan juga salah satu eh media, salah satu tempat untuk bertemu. Apalagi kalau udah kuliah kan udah spesifik ya. Jadi kayak tempat untuk bertemu orang yang satu satu profesi, satu tujuan, dan salah satu tempat untuk ya naik gitu, untuk meningkatkan karir salah satunya. Ya itu aja sih masukan tambahan dari aku. Ada yang lainnya yang kalau Kak Devita sendiri gimana? Belum lagi ya. Eh, mohon maaf sebelumnya tadi kurang ini ada ini sedikit problem. Nah, menanggapi Miss Rina buat tadi kata aku dengarnya Daniel tuh kayak terintimidasi. Aku topik ini tuh gak ini sih, gak apa ya, gak harus anak ilmu pendidikan gitu, karena ini tuh menurut aku pengetahuan gitu, gak gak yang benar-benar dikaji di, ya sih memang banyaknya dikaji di ilmu pendidikan, tapi ini tuh menurut aku emang pengetahuan masyarakat umumnya ya, mau dia apapun ya, eh, kurang lebih pasti dia tahu akan hal ini gitu, karena pendidikan itu kan buat semua. Itu sih kalau dari aku. Oh, untuk kalau yang lain ada yang mau nanggapin, misal Kak Nashwa mau nambahin, mau mau nanya pertanyaan juga boleh, atau mau nanya hal di luar bukunya juga boleh.
Monggo Kak Muhammad, boleh, boleh. Mau nanya sih sebenarnya. Cuma ini deh, mau ngasih mungkin nanggepin yang ini ya, pertanyaan yang di kolom chat gitu tuh. Kurikulum Merdeka Belajar itu udah tepat atau belum? Soalnya ini ada apa ya? Ada beberapa pandangan sih. Ada yang bilang ini salah satu yang bagus gitu kan. Soalnya emang dari mahasiswa tuh bisa benar eksplor yang emang mereka rasa mereka butuhkan gitu tuh. Jadi ya mereka ngerasa butuhnya apa, mereka bisa eksplor sendiri gitu kan. Soalnya kan emang kurikulum Merdeka Belajar ini ya emang bebas banget gitu tuh. Cuma terkadang ada permasalahan itu di sistematika di perguruan tingginya. Karena banyak juga nih dosen-dosen tuh yang ngeluhin gitu kayak ini sebenarnya bingung juga gitu. Sebenarnya yang harus diubah tuh sistem mananya nih? Apakah emang sistem Merdeka Belajarnya ini atau emang sistem pendidikan di perguruan tingginya gitu tuh. Dosen-dosen soalnya pada bingung gitu tuh kan. Ini mahasiswa-mahasiswa ini nih misalkan jurusannya IT gitu tuh, jurusannya IT gitu kan. Cuma ternyata mereka itu belajarnya ke yang lain. Misalkan fokus IT-nya itu kepada hardware, cuma ternyata mereka malah belajarnya UI UX gitu tuh kan. Yang mana fokusnya itu ya ke desain, terus juga kepada pendalaman-pendalaman yang emang itu tuh basisnya itu ke softwarenya bukan ke hardware-nya gitu kan. Jadi ketika nanti mereka ibaratnya lulus kan di perguruan tinggi itu harusnya mereka gelarnya ini ya, pas misal hardware gitu kan biasanya sarjananya teknik gitu tuh ya. Cuma yang mereka dalamin itu ilmunya lain sehingga kompetensi mereka itu ya nggak nggak masuk kompetensi lulusan loh gitu tuh. Jadi emang ada beberapa problematik, terus juga problematiknya itu ada komplikasi juga nih berkaitannya juga sama keorganisasian gitu ya. Jadi kayak yang Merdeka Belajar itu kan rata-rata yang semester atas kan, yang mana emang di situ tuh biasanya yang puncak-puncak mimpin-mimpin organisasi lah. Kayak misal mungkin di kita tuh ya ada BEM segala macamnya atau mungkin di LDK gitu ya. Bagi yang mungkin fokusnya keagamaan. Nah, BEM-BEM itu kan biasanya emang kayak presiden mahasiswa biasanya kan di tingkat akhir gitu teh. Jadi emang yang mimpin ideologi dari suatu kampusnya itu kan. Nah, itu kan emang dipimpinnya sama senior-senior ini. Cuma karena ibaratnya di Kurikulum Merdeka ini bahkan di beberapa kampus emang diwajibkan gitu tuh ya. Salah satunya mungkin di kampusku emang diwajibin jadi emang mahasiswanya tuh dipaksa keluar gitu tuh, keluar dari kampus gitu kan. Jadi ya mereka nggak bisa menghandle ibaratnya kaderisasi di kampus inilah. Soalnya kan kalau mahasiswa itu kenapa harus dikaderisasi? Soalnya kan juga ada beberapa fungsi mahasiswa kan diantaranya jadi kayak agent of change, terus juga moral force, social control, dan fungsi-fungsi yang lainnya lah, ada 5 fungsi itu tuh. Mungkin itu sih paradoksnya mungkin ya. Terus mungkin mau nanya terkait ini sih. Terkait tadi kan kalau kata Kak Devita itu kalau misalnya emang ibaratnya kita memperbaiki problematika yang sebelumnya gitu ya. Ya kita harus tahu dulu nih kenapa sih kita itu harus belajar sesuatu ini. Cuma terkadang gini gitu tuh. Ketika kita bertanya nih kepada guru kita, misalkan di MTK lah, kenapa sih emang kita harus belajar ini? Misalkan harus belajar matriks gitu tuh ya. Emang ini dipakainya di mana sih? Terkadang tuh guru ya ngomongnya, udah gitu tuh kan, udah kalian gak usah nanya gitu tuh. Udah yang penting belajar aja gitu tuh kan. Atau mungkin kita ketika nanya gitu tuh, kok bisa kayak gini sih Pak? Rumusnya kok bisa kayak gini? Mereka nggak mau ngejelasin gitu tuh. Udah kalian ngikutin aja mau rumusnya kayak gini gitu tuh kan. Jadi ya kita nggak dapet strong why-nya. Kenapa sih berarti kita tuh harus belajar ini? Dan memang ini tuh diterapinnya di mana sih? Dan ujung-ujungnya ternyata kebanyakan orang-orang tuh ketika mereka belajar, oke, mereka belajar gitu kan. Tapi emang di kehidupan nyata tuh mereka nggak pakai gitu tuh. Emang nggak kepake ilmu-ilmu yang kayak gininya gitu tuh kan. Sebenarnya itu jadi kurikulum wajib dan semua orang itu digeneralisir untuk belajar hal itu. Nah, tapi emang sebenarnya materi-materi ini nih yang ibaratnya gitu teh kita udah nggak dapat strong why-nya gitu. Terus juga guru-guru nggak ngejelasin strong why-nya itu buat apa. Diperlukan nggak sih sebenarnya buat kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya materi ini tuh sebenarnya nggak perlu digeneralisir buat semua orang gitu tuh. Cukup ya emang ibaratnya ya ini emang buat standar kompetensi dia ke depannya karena emang dia ke depannya tuh bakal belajar ini gitu tuh kan. Nah, itu sih sebenarnya yang ini ya, yang mau coba aku diskusikan gitu tuh. Jadi emang sebenarnya materi-materi ini nih diperlukan nggak sih? Soalnya kan ya kita itu nyari lulusan yang memang dia sesuai dengan standar kompetensi kan. Sebenarnya kalau ilmunya ternyata nggak diterapin di kehidupan, apakah emang diperlukan? Mungkin ada hikmah lainnya gitu. Ilmu ini kenapa dipelajari ya mungkin tadi kan kalau misal kita belajar MPK ya kita belajarnya supaya lebih terstruktur lah berpikirnya gitu tuh kan. Jadi ya kayak kita terbiasa berpikir terstruktur, maka kedepannya ya kita biasa hidup terstruktur juga. Mungkin itu hikmah lainnya gitu ya. Cuma apakah emang ini tuh benar-benar diperlukan? Itu sih.
Baik, mungkin izin menanggapi ya buat Kak Muhammad. Benar gitu buat tadi peranan guru. Kalau misalnya ditanya untuk apa sih belajar ini, guru kan secara langsung nggak jawab, udah ikutin aja, tapi secara nggak langsung mungkin eh, sikap dan ini mereka mengarahkan buat ya udah ikutin aja gitu. Nah sebenarnya menurut aku belajar matematika dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu penting banget. Gak, gak harus melulu, oh enggak, ternyata nggak relevan. Tapi menurut aku nyatanya sebenarnya tadi yang mungkin disinggung Kak Arya buat apa ya, matematika ini juga bisa jadi apa ya, jadi bahan buat membuka pola pikir si peserta didik ini. Tapi alangkah lebih baiknya si dasar pengetahuan matematika ini harus benar direlevansikan sama keadaan sosial budaya si peserta didiknya gitu. Jangan mereka belajar, kalau lebih mengarah di pendidikan menengah ya, mereka belajar belajar pelajaran ya matematika aja deh. Tapi mereka hidup di desa, tapi mereka mempelajari matematika atau di contohnya tuh atau fisika itu di gedung-gedung tinggi, di bisa jauh dari kehidupan mereka gitu. Bermanfaat sebenarnya mata pelajaran tersebut, akan tapi lebih baiknya mata pelajaran tersebut juga bisa dikaitkan atau direlevasikan sama kehidupan peserta didik, kehidupan sosial budaya peserta didiknya gitu. Jadi menurut aku mata pelajaran yang ditetapkan itu nggak ada yang salah. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang kurang tepat itu terkait pengalokasiannya dan mungkin cara mengajarkan dan menyebarluaskan pemahamnya ke peserta didik gitu. Agar bermanfaat sih mata pelajaran. Mungkin gitu sih. By the way, kita kan belum, nggak tahu ya, aku sendiri belum apa, ada orang-orang baru, bukan orang baru, ada yang baru aku lihat di sini, dan aku pengen, sebenarnya agak telat, tapi aku pengen kita kayak perkenalan masing-masing dari jurusan mana, dari kampus mana. Soalnya kan karena ada yang udah kenal Aska, ada yang temennya Niken, tapi aku nggak tahu nih kalian siapa kalian. Kalian juga nggak tahu siapa aku. Ayo kita kenalan. Kayak biar lebih lancar aja ngobrolnya. Halo, dari aku dulu. Oh boleh boleh. Aska dulu. Asia Asia. Hai Aska. Bella. Oke. Oke. Salam kenal Aska. Halo. Uh. Habis itu Kak Kade Kade Vita boleh kenalan lagi gak? Baik, aku anak teknologi pendidikan di UPI semester 5, sama kayak pendidikan, dan
termotivasi dan pengen ikutan juga. Tahu adiksi begini juga dari linknya. Oke. Sekian. Oke, halo Kak Devita, salam kenal. Hai, next boleh Kak Muhammad dong. Kenalan dong Kak Muhammad. Kak Repi. Oke, izin kenalan ya teman-teman semua. Salam kenal, nama aku Muhammad Revian Syanur, biasa dipanggil Muhammad atau Revi ya. Asal kampus dari IPB University, Oh. jurusan Teknologi Rekayasa Komputer, sekarang semester 5. Halo Kak Repi. Halo. Halo, selanjutnya boleh Kak Arya Satya, Kak Audio. Nama saya Aryan Satya Julian Ahmad. Saya sebenarnya kuliahnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang biasa dikenal biasanya Unjani lah. Nah, jurusan saya itu jurusan teknik sipil. Gitu. Halo Arya. Halo juga Kak. Oh, selanjutnya. Oh, tuh, kenal nggak Wafa? Siapa teh nama temannya? Siapa tahu kenal. Angkatan mana kan? Kurang tahu kayaknya mah kayaknya kurang jauh. Oh, oke. Oh, ada lagi, oke. Aska apal aja, ih. Kurang tahu juga kalau Wilda. Kalau misalkan temannya teknik sipil harusnya tahu Arya Satya. Oke. Teknik sipil nggak pernah ada yang kata Arya. Nggak bercanda-bercanda aja. Oke. Halo Bercanda, Kak bercanda. Arya. Kak Nashwa dong, sekarang kenalan. Kak Nashwa masih di sini nggak? Halo. Hai. Sok. Maaf. Halo. Mantap guys. Macem-macem ya kita. Halo, halo. Asia, spill. Kok? Halo. Terakhir aku ya yang gantiin Kak Lutfi. Ya, aku oh iya monggo. Aku Nisrina Safa, biasa dipanggil Ani dari jurusan Desain Komunikasi Visual da dari Universitas Negeri Malang. Ya. Jadi ya aku mau jelasin aja sekedap kenapa aku merasa terintimidasi. Soalnya kan satu ya maksudnya kalian tuh kayak almarogi saha eta almarogi. Hmm. Jadi ceritanya kenapa aku ngerasa terintimidasi? Soalnya kalian pasti tahu yang kemarin-kemarin sempat viral list jurusan yang isinya anak tidak terlalu pintar. Itu
Kan ya jurusan seni. Sebenarnya bukan, aku juga gak mengakui saya bodoh juga. Cuma kan kayak aku nggak terlalu ikutin hal-hal yang pendidikan. Dan emang gak jago yang IPA MTK gitulah. Jadi kayak, aduh gimana ya, gitu aja sih. Curhat dong mah. Jadi kayak input kalian, pendapat kalian tuh kayak sangat, duh jangan gitu dong, aduh jadi melayang. Jadi kayak input kalian tuh sangat wow gitu, sangat oh iya ya. Kayak kadang aku ada pendapat, ada perasaan tapi kayak nggak bisa diutarakan. Jadi apa tadi masukan-masukan terus kayak ngeliat kalian ngebahas tuh sangat wow gitu. Gitu aja sih. Curahan hati Ani. Begitu aja. Ya, siapa yang mau cerita tentang TOEFL-nya? Aku belum pernah TOEFL, BTW. Ini aku cerita. Boleh? Enggak, ah. Gak apa yuk. Ini Nggak dia ada. sebagai gimana? Awal-awal kita harus bisa apa dulu? Nggak tahu, kamu ngikutin les. Jadi kalian harus ikut les dulu kalau TOEFL. Nggak harus les. Cuman ya belajar dari web, dari YouTube. Cari aja TOEFL kayak tips and trick ngerjain TOEFL, terus apa aja. Ya gitu-gitulah. Banyak. Itu ada di web semuanya. Jadi gampang nyarinya. Udah, Kak. Ya. Tapi di sini teman-teman udah pada ini harus TOEFL wajib ya. Kalau aku tuh kan TOEFL tuh saat kelulusan ya. Jadi kayak semester ini aku belum wajib banget. Terus kalau di kampus aku TOEFL tuh ada lembaganya sendiri. Nah, kalau teman-teman ada lembaganya sendiri nggak? Kalau di aku wajib harus ada TOEFL. Makanya ada lembaganya. Terus tapi murah kalau misalnya ikut tes sama les dulu 800 ribuan. Mungkin nggak tahu di masa mendatang bisa 1-an. Kalau les di luar, nih katanya kalau les di luar, maksudnya kayak bukan di kampus, nggak kerja sama lembaga, itu bisa sekitar 1 komaan sebulan. Iya, terus kalau di kampus aku, kalau misalnya lesnya di situ, terus ujiannya di situ, itu tuh bisa dibuat lulus, bukan dibuat lulus sih, kayak dimudahkan untuk lulusnya, kayak pasti lulus. Kalau misalnya nggak lulus, bisa ulang gitu. Maksudnya sampai harus lulus gitu. Kalau nih sebenarnya tadi terkait Merdeka Belajar ya, yang mau aku kritikin dari kampus aku atau mungkin fakultas aku, satu informasi itu belum merata. Jadi para dosen tuh belum tentu memahami dari konsepsi Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, yang kedua, sistem kampus tuh belum siap. Jadi kayak aturan kan kalau udah ada namanya Merdeka Belajar, itu tuh disiapkan kan kayak secara SKS dan lain-lainnya. Artinya pembelajaran itu misalnya udah harus dihabiskan sebelum semester 5 atau misal iya, tapi oh ya aku jelasin dulu. Nah,
kayak banyak misalnya teori yang belum selesai tapi teman-teman tuh udah dibolehkan magang, terus akhirnya dikonversi, terus akhirnya mata kuliah yang seharusnya diambil wajib itu tuh jadi kayak ngalor ke semester berikutnya. Nah itu tuh menurut aku belum siap kampus aku. Sedangkan yang aku tahu di UI itu kayak anak-anaknya baru boleh magang tuh semester 7-an atau 8-an, dan itu tuh mereka sudah menghabiskan materi sebelum semester 6. Jadi mungkin emang berbeda ya setiap kampus juga, cuman salah satu yang aku rasakan adalah memang belum siapnya kampus aku menghadapi Merdeka Belajar, di mana kayak anak didorong tapi terkadang mereka juga masih belum terlalu paham. Itu kacamata aku, di mana aku juga kan sebenarnya sempat dulu nyari magang gitu. Oh, kampus. Iya, sebenarnya di kampus aku juga ada beberapa yang lulus. Cuman kita kayak universitas akunya yang kayak kurang gitu. Mungkin dari teman-teman boleh cerita terkait di kampusnya, terkait Merdeka Belajar gimana? Kemarin tuh ada anak yang dia itu pertukaran mahasiswa. Cuma dia sebenarnya semester 3, cuma dia ngambil matkul itu buat yang anak-anak semester 5. Akhirnya ketika dia ikut matkul itu ya malah ngangong-ngangong gitu tuh. Jadi ya apa ya? Merdeka Belajar ini kan emang ibaratnya merdeka kan, kita bebas belajar apa aja. Cuma kalau ternyata outputnya itu malah nggak maksimal gitu tuh ya. Kayaknya perlu ada yang ditinjau lagi sih. Mungkin kalau dari menurut Kak Devita sendiri terkait kayak Merdeka Belajar dengan relevansi pembelajaran kita sekarang atau pendidikan itu kayak gimana? Soalnya ada yang mengkritisi terkait Merdeka Belajar itu bukan tentang misal anak bisa mengaktualisasikan diri, tapi bagaimana mahasiswa dididik untuk hidup dalam industrialisasi. Nah, artinya kan semua itu menjadi komoditas pasar. Nah, akhirnya mahasiswa disiapkan untuk menjadi buruh. Nah, itu salah satu juga kayak membuat mental masyarakat Indonesia itu menjadi pekerja. Nah, mungkin dari secara pendidikannya ada yang kajian lebih kritis lagi terkait kayak Merdeka Belajar ini gitu. Boleh, maksudnya aku mau tahu gitu pendapatnya. Ya mungkin kalau dari aku, mohon maaf baru. Ya sih benar juga, kayak sekarang tuh kan ada Merdeka Belajar nih, di mana nanti anak-anak mahasiswa mungkin udah dari semester 5, semester 6 itu udah mulai dianjurkan buat buat magang gitu, buat kampus mengajar. Sebenarnya kalau di ranah yang di perguruan tinggi ya, kalau misalnya dilihat dari kata merdeka, sebenarnya menurut aku ya sih, udah cukup relevan dengan kata merdeka, karena mereka tuh di sini udah bisa milih mau mau di apa mau magang di bidang mana, mau magang di mana, atau bisa aja ada pilihan kambiar kan sekarang. Terus posisinya juga mereka bisa milih, udah berbagai banyak mitra nyediain posisi A, posisi B, posisi C, sesuai apa yang mahasiswa tersebut geluti dan emang minat gitu. Kalau persoalan si nanti magang atau Merdeka Belajar ini bisa jadi hal yang bikin mungkin mental mahasiswanya itu jadi mental buruh, mental pekerja gitu. Tapi kan di sini
dengan adanya mungkin menurut aku pribadi ya, tapi boleh teman-teman menyanggah atau berpendapat. Cuma ini kalau menurut pandangan pribadi aku sendiri, mahasiswa itu kan magang itu bukan untuk langsung bekerja di bidang itu. Walaupun dia sih bisa jadi bikin mental si mahasiswa ini buruk, tapi kan kalau misalnya magang itu mahasiswa itu namanya mempersiapkan, mereka belajar di situ, mereka mengeksplor pengetahuan mereka, nggak ujuk-ujuk langsung jadi apa ya, jadi apa yang pengusaha apa mereka yang inginkan yang tinggi-tinggi gitu, tapi mungkin dari hal kecil dulu mereka harus pelajarin dulu gitu, mungkin bukan maksudnya buat jadi mental mental yang mengikuti industri dan sebagainya. Mungkin kalau dari perspektif aku, adanya Merdeka Belajar ini juga gak membuat mahasiswa itu jadi punya mental kerja atau mental yang rendah. Mungkin lebih kalau dari perspektif aku itu bisa jadi bahan mereka buat belajar gitu, mengasimulasi dalam bekerjanya nanti suatu saat gimana. Kalau dari aku gitu sih. Oke, izin menanggapi tadi dari Kak Muhammad. Bentar aku baca dulu slide-nya. Terus cara buat supaya lulusan itu bermentalnya jadi bos gimana? Menurut aku, seorang bos yang baik mentalnya itu bukan dia yang ujuk-ujuk jadi bos atau gimana, tapi bos yang baik itu menurut aku yang mengerti proses di bawahnya itu gimana, yang benar-benar tahu dia pernah memposisikan dirinya di jadi bawahannya gitu. Jadi kalau otomatis kalau misalnya dia maafin kalau jadi kalau misalnya dia nanti jadi atasan, dia itu kalau misalnya udah pernah merasakan di bawah, udah pernah kerja jadi posisi yang A, B, C, saat dia ada di pimpinannya, mungkin menurut aku dia bisa jadi lebih paham, lebih ngerti cara ngatasin suatu masalah, ngatasin pegawainya itu kayak gimana. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi bukan bercara bermental bos ya, dari adanya Merdeka ini, Merdeka belajar tadi atau magang, itu ya bisa jadi dari mereka buat hal-hal di hal yang suatu saat mereka jadi bos, mereka udah punya bekal dulu gitu. Sih menurut aku sumbang sih atau kontribusinya kalau buat supaya lulusan itu bermental bagus gimana. Mereka harus tahu dulu di bawahnya itu kayak gimana. Menurut aku gitu. Oke, izin nanggapin juga deh terkait yang tadi ya, pertanyaan dari si Asia. Ya sebenarnya ini ya, apa sih namanya, bukan mental bos sih, itu canda aja. Ini lebih ke mental entrepreneur mungkin gitu teh ya. Jadi emang mental-mental yang dia itu bukan jadi mental yang buruh gitu kan. Jadi emang bukan mental pekerja tapi yang nyediain lapangan pekerjaan gitu tuh. Nah cuma gini sih, kalau problematika yang ada di pendidikan kita gitu tuh ya, salah satunya itu ya mahasiswa itu mungkin ini ya,
kayak inovasi-inovasinya tuh masih kurang, ibaratnya dikawal gitu tuh. Ibaratnya oke nih ada inovasi cuma nggak dikawal keberlanjutannya gitu tuh kan. Walaupun mungkin inovasi ini kalau misal ibaratnya diteliti lebih lanjut gitu tuh, itu tuh bagus gitu kan. Kalau dariku pribadi sebenarnya kemarin itu agak sedikit ini sih, agak sedikit tertegun gitu ya. Tertegun sih, lebih ke mungkin sedikit kagum ya sama salah satu program yang dibuat sama salah satu paslon nih. Cuma ini nggak menyangkut politik gitu tuh ya. Dari Anies gitu tuh. Anies itu dia bikin program yang mana dia itu ngumpulin inovasi-inovasi dari orang gitu tuh. Inovasi-inovasi orang jadi dikumpulin, dibikin ibaratnya bukunya kalau nggak salah gitu tuh. Dibikin bukunya ya. Ini kalau misal salah gitu tuh ada yang mau koreksi mangga gitu ya. Jadi dibikin buku, itu tuh inovasi dari ibaratnya orang-orang yang emang udah diseleksi dulu. Jadi emang mahasiswa-mahasiswa nih yang sekiranya punya inovasi di ibaratnya dikompetisikan gitu tuh kan. Nah, inovasi-inovasi ini tuh dikumpulkan gitu tuh. Dikumpulkan dan itu tuh jadi bahan kajian buat nantinya ya bangun Indonesia tuh ke depannya kayak gimana. Nah, mungkin kalau misal ibaratnya ini ya supaya orang-orang tuh bisa bermental juara mungkin gitu ya, bermental juara dan punya mental entrepreneur, lebih ke dikasih kesempatan buat mahasiswa ini sih. Jadi buat realisasiin karyanya ya. Nah, didukung dari segi fasilitas segala macamnya. Nah, ini kan Merdeka Belajar ini sebenarnya programnya bagus gitu ya, supaya orang-orang tuh ya bisa lebih eksplor lagi kan terkait dengan minat dan bakatnya. Nah, ketika ibaratnya udah dieksplornya harapannya ya outputnya tuh dikawal juga gitu. Jadi bukan sekedar ekspor aja, tapi nanti ya dari hasil eksplorasi ini outputnya buat apa sih gitu tuh kan ke depannya, iya nggak sih? Soalnya kan pendidikan kita juga ujung-ujungnya ya buat ngebangun negara kita juga kan. Nah, outputnya ini nih, kadang itu mahasiswa gitu tuh ya, idenya bagus-bagus, cuma nggak dikeluarin gitu tuh. Dalam artian ya mentalnya tuh keblok gara-gara ya satu dana kan. Dan ini nih sering banget terjadi di kampus-kampus kita ya nggak sih? Jadi kayak acara apa-apa tuh dana tuh kayak disusahin banget gitu tuh. Kayak mungkin organisasi lah. Kayak dana itu ya susah banget kan. Bahkan kemarin itu ada kasus yang perguruan tinggi ya anak-anaknya pada pinjol gitu tuh. Saking susahnya cari dana gitu tuh kan. Nah mungkin di sini nih yang harus sebenarnya mungkin kita highlight gitu ya. Jadi ide-ide bagus mahasiswa ini ya harus difasilitasi sih. Supaya kenapa ya? Supaya satu mereka mentalnya juga kebangun gitu tuh. Jadi ya punya ide itu ya mereka gampang realisasinya ke depannya gitu tuh. Cuma ya mungkin dibikin sistematikanya aja. Jadi kayak bukan sembarang ide doang yang baratnya bisa direalisasiin secara nyata gitu tuh buat ngebangun Indonesia. Paling itu sih kalau dari gue ya. Mungkin izin mengutarakan pendapat juga tentang mental boss ini. Mungkin saya berbicara mungkin nggak terlalu pendidikan banget ya. Jadi gini, maksudnya mental boss menurut pendapat pribadi saya itu bisa memberi gebrakan atau revolusi yang baru. Contoh yang awalnya nggak ada jadi ada. Nah, contoh pada kasus yang saya bawa ini, kasusnya perusahaan Microsoft yang awalnya kita mengetik pakai mesin tik gitu. Kita bisa mengetik pakai komputer yang mana dihapus saja, nggak perlu ganti diganti gitu. Nah itu menurut saya menurut saya ya bermental bos beneran gitu. Dimana dia membuat inovasi yang nggak pernah terpikiran oleh siapapun. Terus Google, dimana dia membuat search engine. Pada awalnya orang-orang meremehkan kan, dimana meremehkan buat apa bikin search engine, ketik aja webnya www bla 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 ini bla 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 gitu kan. Akhirnya Google muncul dengan inovasi barunya, muncul yang namanya search engine, di mana keluar kata kunci misalkan cari matematika keluar matematika semua, nggak perlu www.matematika.apa gitu. Dimana pada dasarnya menurut saya bermental bot itu harus memberi sesuatu yang inovatif diiringi juga dengan sesuatu yang kreatif gitu. Nah, hal itulah yang susah, inovasi namun kreatif. Di zaman sekarang ini mungkin terasanya kita agak stagnasi ya soal teknologi. Dulu awal-awal tahun berapa ya? 2007-an atau 2010-an mulai muncul touchscreen. Tapi pada dasarnya lama-kelamaan cuman berkembang aja, nggak terjadi perkembangan yang signifikan yang membuat baru gitu, kayak Microsoft aja. Dia membuat inovasi yang baru emang yang nggak pernah ada. Kalau sekarang kan lebih kecenderung evolusinya aja. Oh ini kayak update terbarunya seperti ini, update terbarunya seperti ini.
mungkin di situ terjadi yang namanya stagnasi menurut saya. Makanya banyak eh, ibaratnya company yang kecil banyak yang tutup gara-gara gitulah, terjadi stagnasi, nggak punya ide kreatif berpikirnya, dan pada dasarnya emang susah untuk berpikir kreatif itu. Jadi ya gimana, menurut pendapat saya ide kreatif itu dibunuh mungkin di pendidikan Indonesia, di mana kalau kita sekolah kita punya ibaratnya punya perumusan sendiri nih, punya cara sendiri aja. Oh nggak bisa pakai cara ini, akhirnya nggak boleh pakai cara ini, ditetapkan pakai cara guru gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh. Kita tuh harus menjunjung yang namanya kreatif, namun pada jalannya gitu. Pada akhirnya muncullah teknologi-teknologi yang lebih, ibaratnya kalau misalkan kita nggak membunuh kreativitas, bakal muncul lagi teknologi yang lebih gila lagi, lebih maju lagi. Mungkin orang-orangnya juga bakal lebih pintar lagi. Menurut saya kayak gitu. Banyak juga pasti bos-bos atau karyawan mungkin yang berpikiran seperti bos, pasti banyak. Kalau menurut saya, kalau ide kreatif itu nggak dibunuh secara massal gitu, mungkin sekarang sama guru nggak boleh pakai cara ini, ya satu contoh kecil aja itu. Menurut saya seperti itu. Mau apa nambahin juga. Kalau misal di kalau misal di DKV juga sering kayak gitu. Bukan sering sih, kayak misal udah bikin tugas. Terus bukan di kafe doang sih, jurusan seni. Dosennya tuh bilang, "Oh, katanya oh ini bagus." Tapi waktu dapet nilai kok nggak bagus nilainya. Terus waktu ditanya-tanya ternyata bagus, maksudnya secara apa kayak idenya bagus, visualnya bagus, tapi nggak sesuai sama requirement dosennya. Dan makanya kayak eh apa ada orang yang nanya, kenapa kalian mahasiswa seni itu nanya, menurut Bapak ini gimana, bagus apa enggak? Padahal kan seni itu maksudnya objektif gitu. Subjektif. Terus kayak nggak ada penilaian yang benar-benar pasti. Nah, itu jawabannya da eh, nilai-nilai requirement terus target-target yang harus dicapai itu ya menurut aku sebenarnya salah satu jalan untuk berkembang, tapi salah satu hal-hal kecil yang membunuh kreativitas. Itu aja sih tambahan dari aku. Mungkin banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju juga ya. Kalau sekarang namanya the modern art gitu ya, kalau the modern art Iya is the benar. joke. Iya. Itu kan Aduh. menurut saya itu lumayan lucu juga gitu ya. Dimana pisang ditempel di tembok aja dikatakan menjadi suatu seni. Padahal pada zaman dulu gitu ya, kita bukan membandingkan zaman satu dan zaman dua, tapi ide kreativitas manusia itu pada zaman dulu itu lebih apa ya, lebih gila maksudnya. Dimana kayak eh, lukisan aja kita bisa lihat Leonardo DiCaprio lagi, apa Leonardo da Vinci, Yep. atau mungkin seniman yang membuat patung pahat, bikin lekukan tubuh ibaratnya steril mungkin, atau enggak bantal yang dibikin steril mungkin, itu kan termasuk ide-ide gila gitu yang membuat suatu mahakarya yang kreatif namun indah, seperti kayak Betul. misalkan bangunan sekarang lah, rata-rata bentuknya atau enggak hitam atau enggak putih, padahal pada zaman dulu begitu banyak bentuk gitu. Mungkin eh, kemunduran dalam dunia seni juga dipengaruhi ini juga sih teknologi, mungkin ya menurut saya, dimana kan dulu dengan keterbatasan teknologi kita itu bisa mampu berpikir dengan kritis juga. Terus juga ada satu pendapat juga yang bagus sebenarnya dari siapa ya, lupa orangnya. Semakin dipermudahnya manusia, maka semakin hancur hidupnya. Nah itu tuh. Mungkin maksudnya dipermudah, kita diberi teknologi yang cukup canggih banget gitu sekarang. Makanya di mana eh, pada akhirnya kreativitas juga jadi berkurang, gaya berpikir jadi berkurang, ide-ide kreatif mulai sedikit muncul, mulai sedikit gitu ya,
Mungkin dari situ juga sih, di modern art of a job juga kan ibaratnya ember jatuhnya dijadiin karya seni gitu. Menurut saya sangat ironi. Tapi ya itu tetap di mana seni itu objektif kan, siapa yang suka siapa yang enggak, ya itulah kayak film gitu kan. Film kayak waktu kemarin muncul Oppenheimer, banyak yang suka banyak yang enggak, ya itulah emang serunya dunia itu seperti itu. Yap. Yap. Oh, aku mau nambahin konteks aja. Kayak kenapa sekarang seni itu jadi kayak kelihatannya modern art apalagi ya, contemporary art yang kayak random banget dan gak guna banget itu disebut seni. Dan kenapa orang zaman dulu itu eh apa namanya keren-keren banget seninya. Itu salah satu konteksnya karena zaman dulu orang yang mampu beli seni itu orang-orang kaya. Dan tujuannya apa kayak potret terus patung-patung itu dibuat kan untuk satu gereja, dua apa kaisar, pokoknya keluarga kerajaan, pokoknya. Jadi emang kebanyakan yang bisa afford seni, bisa nggak commission seniman itu orang-orang kaya dan kebanyakan senimannya itu kayak dikasih makan, dikasih tempat dan udah dibiarin gitu kehidupannya. Makanya kayak mereka bisa bikin hal yang kayak rumit banget. Ya, itu salah satu apa konteksnya kenapa zaman dulu bisa orang tuh keren-keren banget gitu. Ya karena satu ada waktu, dua ada uang, dan kalau sekarang kan bener orang kayak butuh cepet, orang suka cepet dan ya jadinya itu salah satu itu konteks kenapa sekarang seni bisa jadi kayak gitu. Terus ada lagi kalau menurut yang lain. Kan ini kan anak DKV gitu ya. Ini mas setuju nggak setuju aja. Setuju nggak? Kan ini sedang maraknya berkembangnya artificial intelligence, di mana Ya. banyak yang gambar itu dibuat sama artificial intelligence, yang dimana orang yang gambar aja bisa gambar aja dia. Nah, menurut kamu itu bagus atau enggak? Atau gimana? Apa emang harus boykot atau enggak gitu? Soalnya menurut Aku ya. Kalau menurut kamu? ya enggak sih. Soalnya mungkin perbuatan unit lebih cepat, cuman nggak tahu ya menurut anak khususnya dalam seni gitu ya. Setuju atau nggak setuju ya? Ini kan orang awam saja saya. Ya. Kalau aku sendiri, aku pribadi aku nggak setuju. Walaupun sekarang udah banyak apa univ yang kayak bukan ngajarin kayak membuka diri sama AI. Kalau aku sendiri nggak setuju, tapi pertama alasannya karena AI itu dia ngambil datanya secara tidak etis, jadi kayak nyomot gambar orang dari mana aja, terus ya jadi terus mereka generate dari data-data gambar orang tersebut, yang orang lain. Terus yang kedua, tapi nggak setuju, tapi ini apa ya perkembangan zaman dan uh, karena orang sekarang butuh cepet, jadi AI ini dipakai buat apa ngasih gambaran gitu. Kayak ada teman aku yang kayak nge-generate AI karena ya butuh gambaran, tapi ntar gambar sendiri gitu. Kalau nggak ada juga aku lihat ada case fotografer generate AI buat fotografi buat ini aja ngira-ngira lighting terus propnya gimana. Jadi kalau aku sendiri nggak setuju kecuali sampai data miningnya AI itu apa etis dibenerin gitu lah. Kalau aku sendiri kayak gitu. Terus karena monggo Karya mau ngomong lagi. Kalau ada yang mau nambahin. Oke, cukup. Udah cukup. Oke. Seru lah. Kalau bahas kayak gini aku bisa lah. Oke, nambah-nambahin. Udah alhamdulillah banget.
udah jam 10 dan kita mulai dari ya sekitar jam 8. Alhamdulillah banget. Kalau ada yang mau nambahin boleh. Sebelum aku kayaknya kita bisa tutup acaranya malam ini. Kak Devi mau ini nyimpulin nggak? Mau penutup? Ya, mungkin kalau dari aku buat mau ucapin makasih aja kalau udah desain atau bikin forum diskusi kayak gini yang dibalut dengan buku gitu. Jadi kita juga nggak asal berpendapat, tapi didasari dulu dari mengangkat atau ini dari itu kalau dari aku. Terus biasanya apa ya buat ini aku gak cuman pendapat aku buat baca sering-sering baca buku apapun itu, karena menurut aku baca tuh impactnya bener-bener ini banget loh, bener-bener terasa. Karena jujur ya dulu tuh eh, sebelum ini aku jarang banget baca buku tuh ngantuk, gak tahu kenapa ya, males banget kayak. Tapi lama kelamaan karena mungkin ada beberapa hal yang buat aku kayaknya ngalinya pengen baca buku aja gitu. Nah itu tuh benar-benar terasa dampaknya di pas aku kuliah juga gitu. Aku bisa baca buku apapun itu, seenggaknya bisa nambah wawasan aku gitu buat ke bidang ilmu aku ataupun apapun itu, lebih ngebuka pikiran aku aja. Mungkin itu sih kalau dari aku pesan terakhir. Terima kasih. Makasih banget buat Kak Devita yang udah bersedia, yang udah mengajukan, yang udah berusaha membagi hasil pikirannya, hasil dari buku bacaannya melalui bincang buku ini. Dan makasih banget buat semua peserta yang udah nyempetin dateng, yang udah stay sampai akhir, yang udah ngasih pendapat, yang udah interaksi. Kayak semua dari kalian, aku sangat apresiasi dan semoga kalian bisa nemuin banyak manfaat, banyak insight di sini. Ya, amin. Semua kehadirannya diapresiasi. Makasih banget udah stay. eh Kita sesi foto dulu kali ya sekarang. Yang bisa on cam yuk, on cam yuk. eh Kak, ininya bisa apa, share screen-nya bisa dimatiin dulu nggak? Thank you. Yeay, udah nih. Ada yang mau on cam lagi nggak? Let's go. Uh, Teng ya. Wait, wait. Yeah. Wait. Ah, satu. Ah, satu, dua, tiga. Wait. Dah. Thank you guys. Love Yo, love. makasih. Sampai bertemu Makasih nanti. semuanya. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.